Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ada banyak orang yang menghabiskan uang, tenaga, waktu untuk mencari kesembuhan diri mereka. Mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan batin mereka yang terluka. Mencari sesuatu yang bisa menyegarkan pikiran. Biasanya hal ini dilakukan dengan jalan-jalan. Ada yang pergi ke mal untuk berbelanja. Ada yang pergi ke gunung untuk mendaki, bahkan ada yang pergi berkeliling dunia. Hal ini sering kita kenal dengan istilah healing. Akan tetapi ketika mereka pulang dan kembali ke aktivitas mereka yang semula, seringkali mereka akan kembali stres, kembali lelah, karena pikiran yang tidak mau mengalah untuk berhenti memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Seolah-olah hati dan pikiran sedang beradu yang entah kapan selesainya. Saudaraku, sebagai orang Kristen, seringkali kita juga demikian. Pergi ke sana kemari mencari penyembuhan diri, agar terbebas dari segala beban pikiran. Namun penyembuhan yang kita dapatkan hanyalah penyembuhan yang bersifat sementara, di mana tidak lama lagi kita akan kembali lelah dan mungkin bisa sakit secara fisik, emosi, dan bahkan kita mungkin secara rohani juga akan mengalami sakit. Kita sering meragukan pemeliharaan Tuhan,
meragukan penyertaan Tuhan. Padahal kita bahkan tidak pernah melirik kepada Tuhan, malah asik mencari penyembuhan dengan hal-hal yang duniawi. Saudaraku, seringkali kita healing ke sana kemari sampai kita juga akhirnya lelah. Bukannya healing yang kita dapat, melainkan bertambahnya rasa lelah dan capek yang tiada ujungnya. Berpikir bahwa hidup ini sangat tidak adil untuk kita. Kita menjadi marah, takut, kecewa, bahkan khawatir. Healing terbaik bukanlah pergi jalan-jalan, bukan juga belanja di mall, dan bukan juga saat kita menghabiskan waktu bersama orang-orang. Healing terbaik adalah saat kita hidup bersama Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai tempat healing terbaik. Di dalam Yesaya 53 ayat 4-5, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Namun kita mengira bahwa Ia terkena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Akan tetapi Ia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atas-Nya, dan oleh bilur-bilur-Nya kita disembuhkan." Kata kesengsaraan dalam ayat ini sebenarnya diterjemahkan menjadi kesedihan, kesakitan, atau penderitaan. Ketika Yesus menumpahkan darah-Nya, Ia menanggung kesakitan dan luka batin kita, sehingga kita tidak perlu menanggungnya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata bahwa Ia mempedulikan kita. Dan karena hal ini, kita diberitahu untuk menyerahkan bukan sebagian, tetapi semua kekhawatiran kita kepadanya. Di dalam Mazmur 147 ayat ke-3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di sini pemazmur menyaksikan kepada kita bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan bukan hanya itu, Tuhan bahkan membalut luka mereka. Artinya, Tuhan akan merawat kita sampai benar-benar sembuh, dan bukan hanya kesembuhan yang sementara, tetapi kesembuhan yang betul-betul memulihkan. Saudaraku, berhentilah menyusahkan diri sendiri dengan sibuk pergi ke sana kemari mencari penyembuhan. Mari membuka hati dan pikiran untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ia yang telah berkorban mati bagi kita di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan menghendaki kita untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan surgawi. Hanya Yesus saja tempat penyembuhan terbaik, tiada yang lain. Dan hanya Yesus saja yang mampu menyembuhkan kita dari segala luka batin dan kesusahan dunia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga rela mati bagi kami. Bahkan Tuhan juga bersedia menyembuhkan kami dari segala luka batin yang kami alami. Ya Bapa, saat ini di antara kami ada yang sedang terluka karena berbagai hal. Ada yang sedang khawatir.
ada yang sedang kecewa, dan bahkan ada beberapa yang menyimpan kepahitan dan sakit hati terhadap orang-orang tertentu. Tuhan, pulihkan hati kami. Biarlah Tuhan boleh menyembuhkannya. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mempercayai secara sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk selalu datang kepadamu bagaimanapun keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.